Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Setio Eko Atmojo MPD selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan. Perkenalkan, saya Dwi Sukawati, NPM 2014460092, akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Perbandingan Efektivitas Model Pembelajaran Tipe Jigsaw dengan Tim Game Turnamen pada Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPAS Siswa Kelas 4 SD. Untuk yang pertama, pendahuluan tentang latar belakang. Kenapa saya meneliti ini? Karena sekarang ini pendekatan pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada anak sehingga diharapkan bersifat kreatif dan aktif. Siswa sekarang sebagai subjek bukan objek dalam kegiatan pembelajaran. Tapi kenyataannya di dalam sekolah masih terdapat permasalahan dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu saat guru mengajar, partisipasi siswa masih kurang karena tidak semua siswa antusias mengikuti pembelajaran dan mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru. Hal ini karena disebabkan metode atau model pembelajaran yang digunakan guru kurang beragam dan lebih banyak berbasis ceramah. Permasalahan lainnya yaitu siswa lebih cenderung memecahkan soal-soal yang dapat diselesaikan dengan langkah-langkah rutin dan kurang pada kemampuan yang diperlukan, yaitu kemampuan memecahkan masalah. Berdasarkan hal tersebut, dari permasalahan itu kemungkinan dapat dipecahkan dengan model pembelajaran. Oleh karena itu, saya mencoba melakukan percobaan untuk membandingkan dua jenis model pembelajaran kooperatif yang mungkin dapat mendukung upaya peningkatan keterampilan komunikasi dan ilmu pengetahuan siswa, yaitu model pembelajaran tipe Jigsaw dengan tim game turnamen pada prestasi belajar mata pelajaran IPAS siswa kelas 4 SD. Dari permasalahan di atas dapat diidentifikasi masalah, yaitu yang pertama, masih rendahnya prestasi belajar IPA siswa kemungkinan disebabkan oleh pola belajar dan mengajar yang selama ini digunakan oleh pendidik. Yang digunakan karena sekarang ini masih cara belajar siswa yang rutinitas, kurang adanya kreativitas sehingga cenderung menghambat proses belajar dan menimbulkan kebosanan siswa. Untuk yang kedua, partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran kurang sehingga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Siswa yang aktif biasanya akan terhambat prestasi belajarnya. Kemudian identifikasi masalah yang ketiga, ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar IPA siswa disebabkan oleh kurangnya efektifnya penggunaan model pembelajaran. Karena model pembelajaran yang masih menggunakan pola pembelajaran konvensional, yaitu hanya menjelaskan materi, kemudian diberi contoh soal, dan hanya diberikan soal latihan, itu masih sangat umum. Terkait itu, muncul apakah jika guru menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan dan bisa berdiskusi kelompok dengan teman tanpa membedakan status, misalnya dengan menggunakan tipe Jigsaw atau tipe TGT, itu kemungkinan hasil prestasi belajar peserta didik akan lebih baik. Kemudian di dalam penelitian ini ada pembatasan masalah. Untuk yang pertama, pembatasan tentang eksperimentasi. Dalam penelitian ini hanya meneliti tentang perbandingan efektivitas model pembelajaran tipe Jigsaw dengan TGT pada prestasi belajar IPAS hanya untuk kelas 4 SD. Kemudian pembatasan yang masalah terkait prestasi belajar IPA. Yang dimaksud dengan prestasi belajar IPAS ini itu hasil belajar peserta didik yang dicapai
melalui proses pembelajaran pada akhir penelitian. Dari berbagai pembatasan masalah itu dapat dirumuskan, yaitu rumusan masalah tentang bagaimana perbandingan efektivitas model pembelajaran tipe Jigsaw dengan Teams game turnamen pada prestasi belajar IPA kelas 4 SD. Tujuannya karena untuk mengetahui perbandingan efektivitas model pembelajaran tipe Jigsaw dengan Teams game turnamen pada prestasi belajar IPA kelas 4 SD. Untuk yang kedua yaitu landasan teori. Landasan teori ini saya merujuk pada prestasi belajar siswa, kemudian teori pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, pembelajaran kooperatif tipe Teams game turnamen, dan kemudian muatan pelajaran IPA SD atau MI. Nah, di prestasi belajar ini, prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal itu dilakukan melalui pembelajaran, tugas, ulangan, atau ujian pada jenjang pendidikan tertentu, berupa nilai atau angka yang diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh guru. Nah, prestasi siswa itu juga bisa dicapai dengan model pembelajaran, seperti model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Sebelumnya, pembelajaran kooperatif itu merupakan strategi pembelajaran di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif ini berbeda dengan model pembelajaran lainnya, terlihat pada proses pembelajaran yang lebih menekankan pada kerjasama dalam kelompok. Tujuannya itu bukan hanya kemampuan akademis siswanya dalam menguasai materi pembelajaran, tapi juga adanya unsur kerjasama terhadap materi tersebut. Nah, tentang tipe Jigsaw ini merupakan suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada struktur pembelajaran kelompok serbaguna yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan pada semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan kelompok. Kemudian, Jigsaw itu merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa mempelajari berbagai informasi tingkat lanjut melalui kerja kelompok. Setiap kelompok diberikan topik untuk didiskusikan dan mencari informasi subtopik yang diteliti. Artinya apa? Artinya kelompok itu dipecah dan siswa dengan subtopik yang sama dari kelompok yang berbeda berkumpul membentuk kelompok baru yang disebut kelompok ahli. Itu menurut G. Ruspandi tahun 2021. Kemudian ada pembelajaran terkait pembelajaran kooperatif tipe Teams game turnamen atau TGT. Model pembelajaran ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang bermodalkan 5-6 siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, suku, kata, atau ras yang berbeda. Di sini menurut Slavin, pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu tahap penyajian kelas, kemudian belajar dengan kelompok, teams, ada permainan, kemudian pertandingan dan penghargaan kelompok atau team recognition. Kemudian model-model itu akan dikaitkan dengan muatan pelajaran IPAS SDMI. Nah, apa itu? Di dalam kurikulum Merdeka ini
IPA dan IPS itu digabung menjadi satu. IPAS merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya, dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini, IPAS memiliki peran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai gambaran ideal profil peserta didik di Indonesia. Tujuannya, IPAS ini membantu peserta didik menumbuhkan keingintahuannya terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Nah, dengan keingintahuan itu dapat memicu peserta didik untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja dengan berinteraksi dengan kehidupan manusia di muka bumi itu. Nah, pelajaran IPAS itu tadi untuk supaya mencapai tujuan IPAS tadi juga bisa dilakukan dengan model tipe jigsaw dan tipe teams game turnamen ini. Dengan diharapkannya prestasi belajar siswa itu dapat lebih baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian ada penelitian yang relevan itu yang pertama dari Sri Pertiwi 2011 itu terkait penelitian yang berjudul efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe teams game turnamen dan jigsaw pada prestasi belajar matematika ditinjau dari motivasi belajar siswa SMP di Kabupaten Blora. Penelitian yang kedua dari Muhammad Ikhanuddin tahun 2010 yang berjudul efektivitas pembelajaran matematika kooperatif jigsaw dan teams game turnamen ditinjau dari kemampuan awal siswa kelas 7 SMP negeri di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian yang ketiga dari Anis Zuzana tahun 2015 yang berjudul perbedaan hasil belajar siswa antara model teams game turnamen dengan metode jigsaw pada mata pelajaran IPS. Dan yang keempat, penelitian dari Andika Harudin tahun 2020 yang berjudul perbandingan model jigsaw dengan TGT dalam pembelajaran matematika pada siswa SD Kabupaten Goa. Untuk selanjutnya yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian. Nah, untuk latar penelitian ini saya ada tempat dan waktu penelitian. Saya akan penelitian di SD Negeri Bibis. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2023-2024 atau bisa dibilang semester 2. Sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Desember 2023 sampai dengan Maret 2024 dengan beberapa tahap penelitian. Kemudian saya mengambil populasi dan sampel. Itu populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri Bibis di Kabupaten Bantul tahun ajaran 2023-2024. Sampel penelitian adalah siswa kelas 4 dengan mengambil 2 kelas. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan cara memilih 1 kelas sebagai kelompok jigsaw dan 1 kelas sebagai kelompok TGT. Nah, di SD Bibis itu ada 2 kelas, yaitu kelas 4A dan kelas 4B. Dalam metode ini, saya menggunakan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Nah, kemudian ada metode penelitian. Untuk yang pertama, teknik pengumpulan data, yaitu bisa saya melakukan tentang dokumentasi. Untuk awal, mencari informasi itu dengan informasi data nama dan nilai tes prestasi belajar IPAS pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian ada teknik dengan wawancara. Wawancara ini nantinya akan tanya jawab dengan guru atau
lembaga yang ada di sekolah. Kemudian instrumen penilaian ini ada tes, itu digunakan untuk mengetahui prestasi belajar pada materi IPAS. Dan instrumen yang kedua adalah angket, itu nantinya angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran IPAS. Yang nantinya instrumen itu untuk mengetahui sebelumnya instrumen digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas, perlu dilakukan uji coba instrumen. Nah, setelah penelitian nanti dilakukannya teknik analisis data. Di sini analisis statistika inferensial, di mana analisis statistika inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan uji T. Sekian presentasi proposal skripsi saya, semoga dapat berjalan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.